Duh Ileneng, cakep bener kainnya. Hahaha. Duh, siapa sih yang nggak mupeng lihat jemuran kain warna-warni ini? Bawaannya langsung pengen dipakai nari-nari ke tanah lapang, macam film-film India. Hai. Kain-kain cantik ini asalnya dari kota Palembang. Namanya kain pelangi jumputan. Disebut kain pelangi karena warna-warna yang digunakan dalam membuat motif kain meriah banget. Udah kayak rainbow cake. Hahaha. Coraknya inilah yang membedakan kain pelangi Palembang dengan kain yang menggunakan teknik jumputan di daerah lain. For your info guys, jumputan merupakan salah satu teknik membuat motif hias pada kain dengan cara mengikat beberapa bagian kain, baru kemudian dicelup pada pewarna pakaian. Nah, di Palembang sendiri, salah satu sentra pembuatan kain pelangi terdapat di Kelurahan Tuan Kentang guys. Di sini ada sebuah galeri yang memproduksi kain pelangi, mulai dari yang masih bentuk lembaran sampai yang sudah dijahit jadi baju siap pakai. Pokoknya lengkap guys. Geria Kain Tuan Kentang merupakan kelompok usaha kain pelangi yang udah ada sejak 3 tahun lalu guys. Terdiri dari 25 pengusaha dan 200 pengrajin. Di sini puluhan kain pelangi dibuat setiap harinya. Mumpung udah sampai di sini, kita cek and recheck dulu cara bikinnya ya guys. Biar makin tahu, makin banyak ilmu. Hahaha. Proses dimulai dengan pemotongan kainnya guys. Jenis kain yang digunakan cukup bervariasi. Ada katun, sutra, viskos, sifon, dan masih banyak lagi. Baru deh, setelah itu kain siap dibuat motif. Guys, pada dasarnya motif kain jumputan pelangi ini mengikuti pola yang sudah ada. Prosesnya cukup sederhana. Aplikasikan cetakan pola motif pada kain. Ikuti garis pola menggunakan pensil. Oh iya, ada beberapa cetakan motif yang cukup terkenal dalam pembuatan kain pelangi Palembang ini guys. Mulai dari motif lupis, bintang 4, motif terongan, daun-daunan, bintang 6, dan mawar. Nah, setelah pola motif selesai, tahapan pembuatan kain pelangi dilanjutkan dengan jahit dilujur. Bahan dan alat yang digunakan terdiri dari jarum, gunting, dan tali rapia. Proses ini dilakukan dengan menjahit tiap garis pola guys. Tujuannya untuk menentukan warna motif agar tidak tercampur dengan warna lainnya. Setelah proses jahit dilujur selesai, baru deh guys masuk ke proses pengikatan. Oh ya guys, dari semua proses, pengikatan kain inilah yang paling sulit. Iya, sulit sih, tapi nggak sesulit naklukin hati kamu kok. Iya. Satu lembar kain dengan ukuran 3 meter aja membutuhkan waktu hampir 6 hari pengikatan. Widih, lama bet ya. Guys, tahu nggak sih, dirunut dari sejarahnya, teknik ikat berasal dari Tiongkok, kemudian berkembang sampai ke India dan masuk ke beberapa wilayah di Indonesia melalui misi perdagangan. Di sejumlah wilayah Indonesia, kain dengan teknik jumputan punya banyak sebutan. Misalnya di Bali disebut sangsangan, sementara di Banjarmasin disebut sasirangan. Kain yang sudah diikat akan berubah lebih kecil guys, yang disebut dengan kotak-kotak. Next, masuk ke proses pewarnaan. Proses yang paling ditunggu-tunggu. Siapkan bubuk pewarna sintetis. Kemudian rebus air secukupnya guys. Cuci kain untuk membersihkan kotoran yang menempel. Larutkan pewarna, lalu campurkan ke dalam rebusan air. Celupkan kain ke dalamnya, aduk terus sampai pewarna menempel dengan sempurna. Kalau udah, cuci bersih kain guys. Diamkan sesaat. Lanjut dengan membuka ikatan pola. Terakhir, kain pelangi siap dijemur. Guys, dari sekian banyak motif kain jumputan, kain pelangi khas Palembang merupakan jenis kain dengan motif yang paling sulit. So, gak heran, tiap kain memiliki kekhasan masing-masing. Selain itu, kain pelangi memiliki corak warna yang sangat tajam. Ini sih baru guys, yang namanya bukan kaleng-kaleng. For your info ya guys, zaman now, kain pelangi makin banyak diminati kaula muda. Selain motif dan warna yang kece badai, jumputan pelangi ini juga bisa dibuat jadi berbagai macam model baju dan produk fashion kekinian. Jadi, oke banget nih buat foto-foto OTD, outfit of the day. Harga satu lembar kain pelangi lumayan terjangkau kok. Mulai dari 100.000 sampai dengan 500.000 rupiah, tergantung motif dan jenis kain yang digunakan. Gimana guys? Cucok meong yes?
Toraja. Wajib nih guys, masuk dalam bucket list kamu daerah yang harus dikunjungi. Selain kekayaan alamnya, warisan budaya di Tanah Toraja juga nggak kalah epik loh guys. Coba deh mampir ke Kampung Sakdan di Toraja Utara. Di sini kalian bisa melihat deretan kios pengrajin tenun plus proses penenun secara tradisional. Yap, semua kain tenun Toraja yang dijajakan di sini 100% berasal dari alat tenun bukan mesin. Bahkan, nenek berusia 89 tahun ini masih setia loh guys sama alat pintal yang bernama unuran. Kapas-kapas inilah yang akan dipintal secara manual sebagai bahan baku pembuatan benang. Nah, di tangan generasi millennials, kain tenun Toraja bisa banget loh dikreasikan jadi beragam produk fashion. Yap, di bawah bendera tenun.id, anak-anak muda di kota Makassar ini justru on fire banget guys, menciptakan desain produk kekinian dari tenun Toraja. Bahkan, nggak sedikit inspirasi desain produknya berasal dari kearifan lokal, baik di Toraja itu sendiri ataupun di kota Makassar. Menjamurnya industri kreatif di kalangan anak muda, gak sedikit juga loh guys yang mengusung konsep sociopreneurship. Jadi gak sekedar menciptakan produk, tapi juga ikut memberdayakan masyarakat sekitar. Sama nih kayak si tenun yang konsisten banget memberdayakan penyandang tunarungu untuk produktif membuat karya. Makanya akan selalu ada juru bahasa isyarat yang mendampingi teman tuli saat membuat produk. Jadi, setiap pola desain produk akan diterjemahkan ke dalam bahasa isyarat agar para pengrajin jadi paham. Mulai dari proses buat pola, menjahit, sampai jadi produk fashion, semuanya dilakukan oleh teman tuli. Keren gak tuh guys? Pokoknya, setiap proses produksi akan selalu didampingi oleh juru bahasa isyarat deh. Apalagi di tahap quality control kayak gini. Walau bahasa isyarat terfokus sama gerakan visual, tahu nggak sih kalau bahasa isyarat setiap daerah itu bisa berbeda-beda loh guys. Sama kayak bahasa daerah gitu deh, di mana tiap wilayah di Indonesia punya bahasa sendiri. Contohnya kayak bahasa isyarat di kota Makassar ini. Nah, geser ke bahan utamanya, tas sesian ini ternyata nggak sepenuhnya pakai kain tenun loh. Ada perpaduan antara tenun Toraja dengan kanvas berjenis quill guys. Yang spesial dari tas sesian ini adalah penggunaan kain tenun Toraja berjenis paramba. Jadi tenun yang satu ini identik banget sama kombinasi warna-warna yang cerah. Tahu nggak sih kalau tenun paramba termasuk dalam tenun tertua di Toraja loh. Sayangnya zaman now kayak gini udah langka banget nih guys pengrajin di Toraja yang mau menenunkan paramba. Tuh lihat, kece total kan produk-produknya. Khusus desain tas buat cewek, ada model tas serut dan clutch bag bernama Lima ini guys. Nama Lima terinspirasi dari bahasa Makassar, limang, yang berarti tangan. Makanya, pas banget jadi nama si clutch bag ini. Wajib dipegang tangan guys. Hahaha. Nggak cuma produk buat cewek, ada juga dong produk buat cowok-cowok, kayak waist bag dan tas sesean. Yap, nggak ada lagi kan kesan old school, pakai kain tradisional di berbagai momen. Desain yang modern abis, plus sentuhan etnik kayak gini, sukses membawa produk fashion tenun merambah ke pasar dunia. Mulai dari Singapura, Manila, Australia, sampai Inggris guys. Juara deh. Yang nggak kalah kerennya, hasil keuntungan dari setiap penjualan produk bakal disisihkan untuk membuka kelas bahasa Indonesia bagi para teman tuli. Kelasnya gratis, tis deh. Heran deh, masih ada aja ya yang rela melukis batik di bareng-bareng kayak gini. Pasti lama banget tuh pengerjaannya. Guys, ngomongin tentang batik nih,
warisan kebudayaan Indonesia yang udah terdaftar di UNESCO ini biasanya nggak jauh dari pakaian. Lantas, sisa-sisanya ini harus diapain? Dibuang? No! Limbah kain batik ini bisa digunakan untuk mempercantik tampilan pot. Yap, kain batik yang udah berjudul sisa ini juga bisa mempercantik barang-barang seperti pot, gerabah, bahkan helm dan koper kayak tadi. Guys, beberapa barang-barang tadi dikerjakan oleh warga yang ada di perumahan Pondok Sukmanjaya, Depok, Jawa Barat. Selain kain batik, kebanyakan emang produk berupa pot yang dihasilkan. Soalnya, pot dinilai punya sifat universal, alias jadi benda wajib di rumah-rumah. Hahaha. Dalam pembuatan pot batik, ada beberapa proses yang cukup membutuhkan ketelitian super tinggi. Salah satunya adalah pemilihan potnya. Wajib dipilih yang super mulus untuk memudahkan saat penempelan kainnya. Pot yang udah berwarna putih ini kemudian digambar polanya terlebih dahulu. Di sini udah mulai dibayangin nih, kira-kira hasil jadinya bakal kayak gimana, biar jadinya juga cakep. Pertama, bagian yang akan ditempel dengan kain batik harus dibalurkan lem putih water base. Buat kalian yang pot kain batik ini menggunakan proses yang mirip-mirip sama decouplage gitu. Bedanya, bahan utamanya terbuat dari kain. Nah, ini nih proses paling penting dan memerlukan ketelitian super, menempelkan kain. Meskipun terlihat sepele, kalau skip sedikit aja, kain yang ditempel nggak akan rapi guys. Sebenarnya sih, proses kayak gini lebih gampang daripada melukis motif batik pada barangnya guys. Oh iya, kalau zaman dulu, cuma para perempuan Jawa aja mengerjakan pembatikan. Makanya, pekerjaan membatik dianggap jadi profesi eksklusif para perempuan. Tapi sekarang, semua juga udah boleh membatik ya. Kalau udah rapi kayak gini, proses selanjutnya adalah memberi list. Itu tuh untuk menutup sambungan kain-kainnya. Baru deh di shading alias menutup pori-pori kain. Pantes aja, setiap yang lihat produk-produk ini pasti mikir kalau dilukis atau dibatik. Karena hampir tidak menemukan serat kainnya. Selanjutnya, dijemur deh. Pot yang udah berbalut kain batik ini dijemur secara manual di bawah terik matahari. Ya, sekitar 30 menit atau sampai lemnya mengering guys. Lalu tinggal finishing aja. Kalau proses ini terserah pelanggannya guys. Bisa dicat dengan warna doff atau bahkan mengkilat. Keren sih, pot atau barang-barang lainnya. Kalau disentuh, terasa halus banget. Kain batiknya kayak udah menyatu dengan potnya. Dulunya sih cuma dijual di sekitaran Depok aja. Tapi sekarang udah sampai Sulawesi. Bahkan sampai dikirim ke Jerman. Keren kan? Dari limbah kain batik ternyata bisa meraup untung hingga jutaan rupiah.